Hello everybody, selamat datang di channel gua pada episode kedua ini. Pada episode kedua ini gua bakalan sharing-sharing terkait komen-komen Linux yang perlu kalian kuasai ketika kalian menggunakan sistem operasi Linux. Komen-komen dasar lah nanti yang bisa kalian manfaatkan untuk contoh kegiatan sehari-hari lah, misalnya copy, move, make directory, kemudian melihat IP address kalian. Nah, yang kedua, gue bakalan mensimulasikan contoh protokol TCP yang aman dan yang tidak aman. Nah, di sini gue membuktikannya dengan cara melakukan man in the middle attack menggunakan WireShark pada protokol TCP. Oke? Oke bro, kita lanjut ke bagian komen-komen dasar yang biasa digunakan di Linux, tapi untuk ini masih versi 2. Gue biasanya menggunakan komen nampan aja, jadi kita langsung coba aja. Nah, yang pertama adalah if config biasanya. Nah, if config ini merupakan komen untuk membantu kita mengetahui IP address kita itu berapa. Nah, kalau di sini pada interface ENP0S3. Nah, di sini gua memiliki IP address yaitu 192.168.43.175. Nah, ini adalah IP address gua. Dan si VirtualBox ini menggunakan interface ENP0S3. Nah, sebenarnya fungsinya buat apa ini? Fungsinya adalah buat memeriksa koneksi. Misalnya, gua mau mencoba apakah koneksi VirtualBox ini bisa berhubungan dengan si Windows laptop gua. Jadi gua tinggal cek dengan cmd. Di sini gua bisa memeriksa kalau di Windows dengan cara IP config. Nah, kita lihat di sini IP address gua adalah yang di Windows 192.168.43.131. Kalau dilihat dari segmennya sudah satu segmen sama-sama 43. Di sini mendapatkan 175, di sini mendapatkan 131. Jadi kalau misalnya gua mau mencoba koneksi ini ke sini, gua bisa memanfaatkan ping. Ke 131. Nah, kalau kalian melihat outputnya seperti ini, berarti si Linux ini bisa melakukan ping ke Windows, artinya sudah terkoneksi. Lalu di Windows juga bisa mencoba, kalian bisa menggunakan ping 192.168.43.236. Nah, di Windows juga muncul, artinya antara Linux dengan Windows sudah saling terkoneksi. Sip. Lanjut ke komen kedua. Nah, jadi komen kedua ini adalah list directory, jadi kalian menggunakan ls. Nah, ls ini berguna bagi kita buat melihat direktori apa aja, file apa aja yang ada pada direktori kita saat ini berada. Nah, kalau kayak gini kan kalian masih pusing ya ngelihatnya. Kalian bisa merapikannya dengan ls min l. Nah, ini lebih tertata. Ini ada file-filenya yang biru-biru seperti ini adalah file. Lalu kalau yang biru-biru ini adalah folder. Nah, yang putih-putih ini adalah file. Ada file zip, ada file shell script, ada file txt. Nah, kalau ini adalah folder. Nah, kemudian bagaimana cara masuk ke dalam folder? Kalian bisa menggunakan cd. cd itu adalah kepanjangan dari change directory. Jadi kalian hanya perlu cd. Saya mau masuk ke mana? Masuk ke dokumen. Boom. Nah, kalian sudah pindah ke direktori dokumen. Kalau kalian mau lihat apa aja isi dari direktorinya, tinggal ls l. Nah, di sini ada bar png, installer, radar, zoo. Nah, jadi ini adalah file-file yang ada pada folder direktori, folder dokumen. Maaf. Sip. Kita lanjut ke komen berikutnya adalah pwd. pwd ini adalah print working directory, yaitu direktori kalian dari ujung sebelum-sebelumnya kalian hingga ke direktori kalian saat ini.
contohnya pwd. Nah, jadi ujungnya kalian dari root ini kalian masuk ke home, lalu masuk ke snack. Nah, jadi ini working directory kalian. Misalnya kita masuk ke dokumen. Lalu kita print working directory lagi. Nah, jadi saat ini kita kondisinya ada dari home, snack, dokumen. Kita saat ini berada di dokumen. Misalnya kita semakin ke dalam lagi, masuk ke bagian installer, pwd lagi. Nah, ini kalian ada di installer dari home, snack, dokumen, installer. Oke. Balik lagi ke berikutnya adalah command clear. Nah, kalau kalian melihat di sini kan sudah semraut ya. Kalian bisa menggunakan command clear untuk membersihkan layar terminal kalian. Seperti ini, clear. Nah, sudah bersih lagi. Oke. Nah, berikutnya command yang lain yaitu make directory. Nah, di sini make directory ini fungsinya adalah untuk membuat folder. Nah, di sini kita lihat ada folder-folder. Nah, kita bisa membuat folder dengan menggunakan command make directory. Misalnya kdir. Nah, jadi tulisannya adalah mkdir, kepanjangan dari make directory. Misalnya kalian mau membuat directory apa, di sini saya mencoba directory test. Lalu kita cek apakah ada. Ya, sudah ada di sini make directory test. Yang sebelumnya nggak ada. Ada directory test ya, sekarang sudah ada. Lalu kita bisa masuk ke dalamnya. Sip, masih kosong karena kita belum memasukkan apa-apa di sini. Kita bersihkan lagi. Nah, berikutnya adalah iwconfig. iwconfig ini gunanya adalah memeriksa interface wireless yang ada pada sistem operasi. Nah, kalau di sini ketika gua coba iwconfig, outputnya adalah mp0s3 no wireless extension dan lo no wireless extension, yang artinya kedua interface ini tidak memiliki atau tidak memanfaatkan atau tidak menggunakan wireless, atau bisa dibilang menggunakan ETH atau Ethernet. Berikutnya ini adalah bagaimana cara kita membuat file. Contohnya, gua akan membuat file test di sini dengan menggunakan Nano. Nah, di sini Nano ini seperti Notepad tapi versi terminal, bro. Jadi kita mau mencoba. Hai semuanya, apa kabar? Baik saja. Sip. Lalu untuk men-save file kalian ini, kalian bisa menggunakan tekan Ctrl kemudian tekan O, lalu kalian beri nama misalnya test.txt. Sudah tersimpan. Untuk keluar dari sini, keluar dari Nano, kalian bisa menggunakan Ctrl plus X. Sip, sudah keluar. Kalau kalian cek list directory-nya, nah di sini sudah ada test.txt. Nah, kalian bisa menggunakan dua cara untuk melihat isi dari file test.txt ini, dengan cara Nano test.txt atau dengan menggunakan cat. Nah, langsung muncul ditampilin di terminal Linux kalian. Nah, berikutnya adalah kalau kalian melihat seperti ini, kesannya masih terlalu rumit, masih terlalu banyak hal-hal yang tidak perlu kalian lihat di sini. Misalnya jam, bulan, besarnya file atau folder, lalu kepemilikan folder, kemudian isinya ada berapa, dan permission yang ada pada file tersebut atau folder tersebut. Ini kan kalian nggak butuh, kalian butuhnya directory apa aja yang ada di sini. Kalian bisa memanfaatkan command awk yang dikombine dengan command ls-l. Caranya tinggal ls -l dikombine dengan, nah di sini
kalian lihat ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam, 7, 8, 9. Berarti kalian membutuhkan kolom yang ke-9 saja. Jadi kalian bisa menggunakan AWK, kemudian masukkan print kolom ke-9, lalu boom. Nah, kalian hanya menampilkan ininya aja, direktorinya aja. Lalu bagaimana cara memasukkan data ke sebuah teks atau file tanpa menggunakan nano? Nah, di sini kalian bisa menggunakan echo. Misalnya kita masuk ke folder test. Nah, di sini kan ada test.txt, kita mau memasukkan misalnya echo halo semua. Kalau kalian menggunakan tanda panahnya hanya satu seperti ini, maka semua file yang isi dari file yang ada pada test.txt ini akan digantikan oleh si echo ini. Kalau kalian lihat nanti jadinya seperti ini. Jadi tinggal halo semua, yang file yang sudah kita isi tadi hilang semua datanya dan digantikan dengan halo semua. Caranya bagaimana agar filenya ini yang sudah ada di dalam tidak terhapus? Gampang, kalian tinggal menambahkan satu lagi panahnya. Lalu misalnya kita coba kata-kata yang lain, baik saja. Nah, kalau kita lihat, boom, ya data yang sudah ada tadi tidak terhapus, ditambah dengan data yang baru. Sip. Berikutnya ini adalah mengcopy file. Jadi kalau kita lihat, kita coba, sini kan ada test.txt. Nah, kita mau mengcopy file tersebut. Caranya mudah, tinggal cp. Nah, cp ini artinya copy test.txt. Nah, kita mau menggunakan nama yang baru, misalnya tes3 atau tes2 lah, tes2.txt. Nah, jadi kalau kalian melihat di directory nanti ada hasil kopiannya, itu tes2.txt. Kalau kita lihat isinya sama, kalau semua baik-baik saja. Nah, bagaimana kita mengkopinya ke directory yang lain? Ini kan kita di direktorinya si directory test. Nah, kita misalnya memindahkan ke directory dokumen misalnya. Mudah, tinggal cp test.txt. Kalian mau menggunakan nama yang sama bisa. Nah, kalau mau ke dokumen berarti ada dua cara. Cara yang pertama, kalian mulai dari home dulu. Home, snack, dokumen. Nah, kalau misalnya kalian nggak menambahkan apa-apa di sini, maka output di sana masih sama, namanya itu test.txt. Kita bisa mencobanya. Nah, di sini coba kita lihat, masuk ke dokumen. Boom, ada test.txt. Kita balik lagi ke directory test. Nah, cara yang kedua adalah mengcopy dengan cara mundur terus maju. Nah, di sini kalau di Linux, kalau kalian mau lihat isi dari directory saat ini, kalian bisa selain ini, selain ls-l atau ls aja, kalian bisa menggunakan ls titik. Titik itu artinya directory saat ini. Nah, kalau kalian menggunakan titik 2, artinya yang di belakangnya. Nah, kemudian kalau kalian mau masuk directory yang habis mundur terus maju, kalian bisa ls titik. Kemudian mau masuk ke directory apa? Misalnya ke directory dokumen. Nah, ini yang ada di directory dokumen. Nah, kalau berikutnya, misalnya kalian mau copy si tes2. Nah, kalian mau taruh di dokumen dengan cara mundur maju dengan seperti ini. Kalau kalian lihat, sudah ada tes2.txt di sini. Yang awalnya nggak ada. Kalau kalian mau lihat isinya, bisa kalian buka juga menggunakan cat. Lalu file yang mau kalian lihat tes2.txt, ada isinya.
Begitu teman-teman. Nah, lalu komen berikutnya adalah move. Move ini bisa kalian gunakan untuk merename suatu file atau memindahkan file. Move di Linux terminal ini komennya adalah mv. Misalnya kalian mau merename si test.txt menjadi file baru namanya ok.txt. Kita enter dan hasilnya adalah berubah test.txt menjadi ok.txt. Nah, bagaimana kalau misalnya memindahkan file? Bisa dengan cara move ok.txt, kita pindahkan. Di sini kita masukkan direktorinya mau kemana. Misalnya kita masukin ke dokumen lagi. Nah, kalau kita lihat di direktori kita saat ini sudah hilang karena sudah pindah ke direktori dokumen. Kita lihat dengan ls, masuk ke dokumen. Nah, sudah pindah ke sini. Oke teman-teman, mungkin saat ini gue baru bisa nge-share komen-komen dasar di Linux ini dulu. Yang penting kalau kalian mau bisa, mau lancar, ya praktek. Kalau kalian gak praktek, ya sama aja kalian menghayal. Karena bagaimanapun, practice it make you better atau make you perfect. Jadi percuma kalau kalian cuma nonton tapi nggak mempraktekkan. Saran gua kalau mau bisa Linux, ya praktekkan. Oke, kita lanjut ke materi kedua. Oke bro, jadi pada materi yang kedua yaitu adalah membuktikan bahwa TCP itu rawan ketika tidak diamankan. Kalian bisa melakukan intercept, serangan man in the middle attack menggunakan Wireshark pada protokol TCP. Nah, di sini ada skema yang udah gue buat. Skema yang pertama ini adalah ketika TCP tanpa pengamanan. Jadi di sini ada dua komputer yang berkomunikasi menggunakan protokol TCP. Yang pertama itu IP-nya 192.168.43.236. PC yang kedua 192.168.43131. Nah, ini adalah sang aktor man in the middle attack-nya, yaitu IP-nya 192.168.43175. Dia menggunakan aplikasi Wireshark buat melakukan intercept di antara dua komputer ini. Oke, kita langsung coba aja praktekkan apakah bisa atau tidak di intercept. Sip, kita coba dulu apakah sudah sesuai dengan skema yang tadi IP-nya. Kita cek. Oke. Kalau ini sudah 192.168.43236. Ini 192.168.43131. Dan ini 192.168.43175. Jadi sudah sesuai dengan skema yang ada. Nah, aplikasi yang ini, si IP yang ini menggunakan aplikasi Wireshark. Jadi kita jalankan Wireshark-nya. Nah, kita lihat di sini adalah traffic yang saat ini sedang berjalan. Ada dari interface ENP0S3. Kalau N itu dari semua interface yang ada dan lain-lainnya. Oke, kita coba dulu protokol TCP. Nah, protokol TCP di sini saya menggunakan aplikasi NC. Jadi saya buat semacam simple chat menggunakan NC. Yang si 192.168.43236 ini akan menjadi server. Yang ini akan menjadi kliennya. Oke, kita coba jalanin NC. Min L artinya listen. Min VV artinya verbose. Nah, port yang digunakan misalnya di sini adalah 9999. Nah, jadi dia sudah mendengar port 9999. Nah, si Windows menjadi seorang klien. Nah, kalian bisa menggunakan command NC. Kemudian IP address-nya si server 192.168.43236. Kemudian port
bandwidth-nya berapa. Nah, jadi di sini sudah tercipta koneksi dengan desktop diterima. Setelah kita di sini chat, halo server. Nah, tuh munculkan trafficnya. Ini di sini cek lagi, halo klien. Nah, di sini sudah ada anomalinya. Kita bisa langsung cek inspect paket-paket apa aja yang ada pada interface ini. Kita jalanin. Nah, di sini kita coba lagi komunikasinya. Apa kabar server? Kemudian si server menjawab, baik-baik saja. Klien. Kemudian si klien, sudah makan belum? Dan si server menjawab, sudah bro. Sip. Oke, sekarang kita lihat hasil capturing paketnya kita di sini menggunakan Wireshark. Kita coba cari yang menggunakan protokol TCP, kemudian yang memiliki data. Kita bisa cek di sini data. Nah, muncul apa kabar server, berarti terbukti bahwa TCP yang tidak diamankan itu vulnerable terhadap serangan man in the middle attack atau intercept di tengah. Kalau mau dilihat lebih detailnya, tinggal kalian klik 2 kali dan di sini akan muncul apa kabar. Nah, untuk biar lebih mudah, di sini kan banyak protokol apa aja yang sedang berjalan. Di sini semuanya di capture. Kita filtering aja, kita pilih protokol TCP aja yang ditampilkan. Sip. Nah, di sini muncul apa kabar server. Nah, kemudian si server menjawab. Nah, di sini sudah makan belum? Karena di sini masih banyak protokol yang lain, kita spesifikkan lagi. Kita nyari yang hanya teks saja. Sip. Ini sudah makan belum? Kemudian si server membalas, sudah bro. Jadi ini terbukti bahwa TCP yang tidak menggunakan protokol pengamanan itu rawan. Sip, kita lanjut. Kemudian transfer file. Nah, transfer file itu ada yang rawan, ada yang tidak rawan. Contohnya, kalau kalian menggunakan FTP itu rawan. Kenapa? Karena kalau kalian menggunakan FTP, data kalian yang ditransmisikan itu tidak terenkrip dan jalurnya terbuka bebas. Contohnya di sini misalnya ya. Sini gue udah membuat file namanya test.txt. Kalau kalian mau lihat, nah, sudah ada di sini test.txt. Kita lihat isinya. Nah, isinya adalah ini. Ini adalah contoh dokumen. Nah, gue mau mencoba contoh dokumen ini. Gue kirim ke si server ini menggunakan FTP. Dan di sini gue akan melakukan intercept menggunakan Wireshark. Apakah file tersebut bisa kebaca atau enggak? Oke, kita POC sekarang. Gue menggunakan FTP ke 192.168.43.236. Nah, terus masukin namanya Snake, passwordnya admin. Di sini kita sudah login sebagai Snake, lalu kita transfer file menggunakan komen put test.txt. Transfer complete sudah sini. Lalu kalau kita lihat di sini apakah masuk? Muncul test.txt. Lalu kita lihat isinya. Ini adalah contoh dokumen. Jadi sudah berhasil transfer file.
Sekarang kita cek apakah benar TCP itu yang FTP itu memiliki kerawanan bahwa filenya itu bisa dibaca, diintercept di tengah. Kita stop dulu. Kemudian kita cari FTP. Nah, di sini muncul banyak. Nah, di sini muncul nih user, dia memasukkan namanya Snake. Password required for Snake. Password. Nah, alhamdulillah. Passwordnya itu adalah admin 12345. Bocor. Ketahuan passwordnya. User Snake login, berhasil login. Lalu ini comment successful dan lain-lainnya. Di sini ada pemberitahuan OpenASCII mode data. Bagaimana kita melihat data yang sedang ditransmisiin? Kita bisa menggunakan FTP data. Nah, kita lihat di sini apakah ada? Oh, belum ada. Kita coba yang teks. Teks data text line. Oke, kita coba. Boom. Nah, muncul. Ini adalah contoh dokumen. Sama, bro? Sama. Sama, bro, di sini. Otomatis sama. Sama ya. Berarti terbukti bahwa FTP itu rawan. Saran gua jangan menggunakan FTP. Implementasiin secure copy dari SSH. Paham? Nah, berikutnya bagaimana cara mengamankan agar kalau misalnya kalian di TCP ini tidak di man in the middle? Gampang. Kalian bisa mengimplementasikan secure shell. Kita coba lagi, brother. Nah, di sini gue implementasiin secure shell. Jadi untuk skema awalnya yang awalnya seperti ini, jadi ini. Jadi koneksi antara keduanya menggunakan secure shell. Kemudian si aktor kejahatan ini melakukan man in the middle attack. Kita cek apakah paketnya bisa terbaca atau tidak. Kita jalani lagi menggunakan NC listen verbose. Misalnya port berapa? Port 4444. Sip. Kemudian di sini kita nggak langsung menembak IP tersebut. Tapi kita secure shell dulu ke si server, kemudian baru kita NC localhost-nya. Caranya dengan SSH ke siapa? Snake. Terus IP address-nya 192.168.3.1 kemudian masukkan passwordnya. Sip, kita sudah di dalam si Snake ini, baru kita localhost. NC localhost port 4444. Boom. Sip. Kita sudah masuk. Di sini misalnya, hai client, kemudian hai juga server. Nah, di sini ada traffic yang didapat. Kita coba inspect elemennya. Kita tes lagi. Apa kabar server? Kita hapus dulu. Baik saja klien. Ternyata seru ya. Yoi. Oke, sekarang kita coba periksa apakah masih bisa terintercept atau sudah aman. Kita lihat semua paket-paket yang ada di sini. Semuanya sudah menggunakan protokol SSH. Kita lihat data-datanya. Semua data yang ada dalam wujud nah, sudah terenkripsi. Jadi kalian nggak bisa ngelihat isinya. Kita coba lihat data text line, apakah ada? Nggak ada.
kita lihat yang protokol TCP. Apakah ada data? Semuanya menggunakan SSH protokol, sehingga semua data yang ada, yang jalan, yang lewat sudah terenkripsi. Jadi terbukti dengan menggunakan SSH, TCP kalian akan lebih aman. Mau kalian menggunakan NC ataupun SGP. Nah, SGP ini adalah FTP menggunakan SSH. Itulah punya FTP versi SSH. Nah, itu lebih aman ketimbang kalian menggunakan FTP tok. Kalau misalnya ada aktor man in the middle attack, maka file yang kalian kirimkan bisa diintercept dan dibaca oleh si penyerang tersebut. Mungkin itu aja brother yang hari ini bisa gua simulasiin, gue praktekin ke kalian. Dan jangan gunakan ini untuk kejahatan, ini hanya untuk for education purpose only. Ini hanya media pembelajaran. Yang gue tekankan adalah coba ilmu yang gue kasih dimanfaatkan untuk menerapkan pengamanan yang lebih baik, dan tinggalkan aplikasi-aplikasi yang memiliki banyak kerawanan. Kalau bisa hindarilah ya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetap semangat. Bye bye.